Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, sekalian, kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama lafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Silakan fokuskan dirinya, konsentrasi, siapkan pulpennya, bukunya, karena ini adalah materi yang lumayan menantang ya. Jadi kalau tidak fokus, sedikit aja lengah nanti, maka tidak akan paham seperti itu. Baik, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai dasar kita untuk menguasai ilmu sains. Sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran dan pengukuran. Sekarang insya Allah kita akan lebih mendalam lagi dan lebih detail lagi membahas terkait dengan besaran, yaitu besaran vektor ya. Besaran vektor, lawan dari besaran vektor adalah besaran skalar. Apa sih besaran vektor itu? Bisa kita lihat di sebelah kiri ada perahu, ada kapal yang sedang mengarungi samudra seperti itu ya. Nanti kapal ini akan memiliki arah seperti itu. Kalau ada angin yang menerpa dia, maka akan berubah arahnya seperti itu. Kemudian ketika kita juga berenang di arus yang sangat deras di sungai misalnya ya, maka ketika berenang maka harus kita percepat cara renang kita sehingga kita bisa mencapai ke tepian seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari vektor ya. Jadi apa sih vektor itu? Insya Allah kita akan bahas di sini tentang definisi, gambar dan notasi vektor, kemudian penjumlahan vektor, kemudian ini baik secara grafis dan analitis, dan menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Ini lumayan 2 pertemuan ya, insya Allah Ustadz akan bahas karena kita akan fokus mengkaji satu persatu. Nah, apa sih definisi vektor? Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sekali lagi, besaran yang memiliki nilai dan arah. Misal salah satu contohnya di sini ada di sini. Ada perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, momentum. Ini memiliki arah semua. Misal contoh gaya ya. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Nah, sudah belajar waktu SMP. Misal nilainya 60 ya. Kita menarik meja yang besar gayanya 50 Newton ke arah barat misalnya, ke arah timur seperti itu. Kemudian perpindahannya ke arah timur, barat, selatan, utara seperti itu. Ada arahnya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari vektornya. Ada nilai dan ada arah. Kemudian lawannya adalah besaran skalar, hanya memiliki nilai saja. Nah, ini adalah contoh lambang atau gambar dari vektor. Nah, ini ada vektor A. Jadi vektor itu disimbolkan dengan ada tanda panah di atasnya. Ini ada tanda panah di atasnya. Ini vektor A, ini vektor AB, ini vektor. Nah, atau cara penulisannya adalah selain dari tanda panah di atas juga bisa ditulis dengan huruf tebal. Nah, huruf tebal. Tapi kalau di menggunakan pulpen karena kita tidak bisa bedakan tebal dan tipisnya, maka harus ada tanda panahnya di atas. Itu arah vektor. Nah, ini adalah pangkalnya, pangkal. Ini adalah ujungnya, ujung vektor. Ini pangkal vektor, ini ujung vektor. Seperti itu ya. Nanti diulang-ulang videonya biar lebih paham. Nah, ini adalah contoh vektor-vektor ya, vektor yang memiliki sudut. Ini sudutnya 45, 90, 225. Nah, bagaimana untuk resultan dua vektor sejajar?
Kita sudah belajar waktu SMP tentang penjumlahan gaya ya, resultan gaya. Resultan itu adalah total ya, atau penjumlahannya. Nah, ini ada misalnya nih, ada 2 jam. Nah, ini 2 jam pertama Anda bergerak lurus ke timur dan menempuh jarak 50 km. Setelah itu istirahat secukupnya, Anda kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur sejauh 30 km. Berapakah resultan vektornya? Maka karena arahnya sama, maka tinggal dijumlahkan. 50 tambah 30 berapa? 80 km. Nah, berbeda dengan yang ini arahnya berbeda. Ya, ini 50 km ke timur, kemudian kembali ke barat 30 km. Nah, maka karena arahnya berbeda, maka tinggal dikurangi ya, tinggal dikurangi 20 km, 30 km. Min 10. Nah, kita lihat di sini. Tan. 50 km dikurangi 30 hasilnya 20 km totalnya. Nah, secara matematis dirumuskan seperti ini ya. Jika dia searah maka dijumlahkan, jika di berlawanan arah dikurangi. Nah, kemudian untuk resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ini misal maksudnya adalah tegak lurus. Nah, ini ada vektor X dan vektor Y. Ini seharusnya huruf tebal dan ini juga huruf tebal. Vektor X tegak lurus dengan vektor Y. Maka resultannya adalah ini kalau dia tegak lurus ya. Maka resultannya adalah ini vektor Y sama vektor X, vektor Y, vektor X. Nah, ini sudutnya itu 30 ya, 30 derajat. Maka rumusnya adalah R sama dengan akar X kuadrat Y kuadrat, maka hasilnya 50 kilometer ya. Nah, ini kemudian untuk menentukan arah dari vektor ini, maka rumusnya adalah tangen theta sama dengan Y depan sudut dibagi samping sudut. X Y per X sama dengan 30, 40, 3/4. Nah, nilai tangen theta yang nilainya 3/4 adalah 37 derajat. Nah, ini persamaannya bisa dilihat. Nah, ya, kemudian untuk resultan dua vektor yang mengapit sudut, yang ada sudutnya, maka yang ada sudutnya ini sudut bukan kalau sudutnya 90 kayak gini, sudut 90, maka rumusnya gini. Kemudian untuk sudut yang berbeda tidak 90, maka persamaannya seperti ini. Nah, ini langsung ya, ini persamaannya. Nah, R sama dengan A per 2, akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus 2AB cos theta, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sama, ini untuk yang plus, nilai plus, nilai yang arahnya sama. Kemudian, nah, untuk yang berbeda, yang sudut A-nya positif dan sudut B-nya negatif, maka persamaannya seperti ini. Nah, sebelumnya kan ini sudut B-nya ke sana, dia ke atas nih, sudut B-nya, vektor B-nya, arah vektor B-nya ke atas. Nah, kalau di sini itu arahnya itu ke bawah. Kalau tadi ke atas, ini ke bawah. Minus B jadinya ya. Ini vektor minus B. Maka persamaannya seperti ini. Nah, bagaimana cara melukis resultan besaran vektor dengan metode poligon? Nah, ini metode poligon. Misal contoh, ada
vektor A, vektor B, vektor C. Ini belum kita tentukan resultannya ya. Vektor A, vektor B, vektor C, ingat arahnya, kemudian pangkal, kemudian sudutnya, ini namanya pangkal, ini sudutnya. Nah, caranya caranya untuk metode poligon ini adalah kita gambar dulu vektor A, arahnya sama. Nah, kemudian vektor B, nah ujung dari vektor A itu bertemu dengan pangkal dari vektor B, maka kita tulis ini, kita tarik ke sini. Kemudian vektor C sama ujung dari vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Nah, maka untuk resultannya adalah tarik dari pangkal A ke ujung C. Nah, jadi resultannya A plus B plus C, seperti itu. Nah, ini untuk yang vektor 0 ya, karena nilainya dia bertemu semua, tidak bisa, selisihnya tidak ada. Nah, itu untuk vektor ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok tentang menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Nah, ini lumayan keren ya, lumayan keren. Wah, ini Ustadz bahas udah sedikit ya. Ustadz bahas sedikit. Ini misalnya ada vektor A. Vektor A. Ini dengan metode penguraian ya. Misal ada vektor A. Set. Nah, diapit oleh sudut theta. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka vektor A ini karena dia di tengah-tengah di antara sumbu X dengan sumbu Y, maka dia akan memiliki komponen sumbu X dan sumbu Y. Sekali lagi, vektor A ini karena dia memiliki sudut dan dia di antara sumbu X dan sumbu Y, maka dia akan memiliki komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat nih. Maka ini secara langsung aja saya kasih tahu ya. Ada prosesnya ini sebenarnya di rumus trigonometri gimana cara mendapatkan persamaan ini. Nah, untuk sumbu komponen X-nya, AX-nya kita tulis ya, AX sama dengan A cos theta. Nah, yang bernilai cos di sini cara ngafalnya, yang bernilai cos di sini adalah yang diapit oleh sudut. Nah, sudut yang ini berada di sumbu X atau sumbu Y? Ya, berada di sumbu X ya, ini ya, sumbu X. Nah, maka yang bernilai cos adalah AX-nya. Kemudian AY-nya, nah, karena tidak ada sudut di sini, maka AY sama dengan A sin theta. Nanti ada nilainya, sin theta berapa, cos theta berapa, seperti itu. Nah, misal saya rubah nanti ya, sudutnya yang di sini, yang ini tidak ada, yang di sini tidak ada. Maka yang bernilai cos adalah AY sama dengan A cos theta. Kemudian AX-nya sama dengan A sin theta. Nah, untuk mencari total atau resultan dari vektor A sama dengan akar AX kuadrat yang ini plus AY kuadrat, berapa nilainya nanti. Kemudian untuk arahnya sama seperti yang di atas. AY arah dari vektor ini AY per AX, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Kita lihat sebuah vektor panjangnya 20 cm dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif seperti diperlihatkan pada gambar. Nah, maka tentukan komponen-komponen vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini tidak ditanya resultannya ya. Maka kita cari yang memiliki sudut di sini adalah terhadap sumbu X. Maka AX yang bernilai cos adalah X-nya. AX sama dengan A cos 30 derajat. A-nya nilainya 20.
Nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nanti dicari di kalkulator juga ada, dihafal juga enggak apa-apa. 20 bagi 2 berapa? 10. 10 akar 3 seperti itu. Ini aja yang dikali ini. Kalau akar ini enggak bisa dikali dengan yang ini. Kemudian A-nya A sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. 20 bagi 2 berapa? 10. Seperti itu. Kalau yang ditanya resultannya atau totalnya, maka A sama dengan akar dari yang ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, seperti itu. Insyaallah besok kita lanjutkan ini ya, lumayan ini. Ini ada, silakan dipelajari autodidak. Pekan depan insyaallah kita akan lanjutkan. Ini ada bukunya, silakan di-download. Sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.